warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk ke mata pelajaran sejarah Indonesia, yaitu materi proses terbentuknya Kepulauan Indonesia. Untuk melanjutkan materi minggu kemarin, Indonesia adalah gugusan pulau-pulau dan menjadi surga bagi kebanyakan wisatawan. Terdiri dari lautan, pulau, destinasi wisata yang sangat-sangat indah, keragaman eka laut yang beraneka ragam dan pemandangan-pemandangan yang menakjubkan mempesona mata. Nah, tentu kita kenal dengan Indonesia banyak sekali ya, gugusan pulau-pulaunya, keanekaragaman flora dan faunanya, serta dengan berbagai gunung-gunung, bukit-bukit dan tanaman-tanaman lainnya yang benar-benar belum bisa dieksplorasi seluruhnya. Nah, apakah kita sadar bahwa Indonesia dulunya merupakan sebuah samudra belum terbentuk? Kepulauan Indonesia terbentuk karena pergeseran lempeng-lempeng bumi, yaitu Indo-Australia, Pasifik, Eurasia. Nah, lempeng-lempeng bumi ini bergerak secara dinamis. Dalam setahun itu bergerak sebanyak 1 mm tanpa kita sadari hingga bisa terbentuk seperti sekarang ini. Dan dalam prosesnya pun terjadi ada proses subduksi, yaitu proses terjadinya naiknya lempeng bumi, ya, dan juga ada abduksi, pergerakan lempeng ke bawah, lalu kemudian ada kolisi, tumbukan lempeng ke bawah. Tumbukan lempeng. Nah, tanpa kita sadari bahwa di bawah lempeng-lempeng itu adalah ada pergerakan lava. Ya, pergerakan lava itu yang perlahan-lahan melalui celah-celah keluar, kemudian membentuk daratan-daratan yang membeku selama jutaan tahun, mengeras, dan akhirnya kemudian menjadi sebuah daratan. Nah, dalam pergerakan lempeng bumi itu disebut sebagai kerak bumi. Arus konveksi dari mantel bumi mengalir ke lapisan kerak bumi ini sendiri. Nah, proses pergeseran bumi inilah yang kemudian kadang-kadang memisahkan antara kepulauan yang satu dengan yang lain hingga membentuk kepulauan baru ataupun kemudian bersatu. Lempeng Eurasia ini kemudian bergerak secara dinamis ke bawah, akhirnya menghimpit dan menjadi sebuah daratan yang sangat luas dan dipisahkan dengan naiknya permukaan laut. Nah, pada Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan dulunya terpisah ya. Nah, Pulau Jawa itu dan Sumatera bersatu membentuk sebuah kepulauan yang sangat panjang. Pergerakan-pergerakan lempeng bumi di bawah samudra ini kemudian secara dinamis akhirnya menyatukan kepulauan-kepulauan yang ada ataupun memisahkan hingga menjadi sebuah kepulauan-kepulauan yang kita lihat seperti sekarang ini. Nah, pergerakan lain dapat berupa pemisahan itu disebut sebagai divergensi ya, ataupun dan ada juga sebagai pergeseran yang disebut pergerakan lempeng ke atas dengan subduksi seperti tadi yang Bapak jelaskan. Lalu kemudian ada abduksi, pergerakan lempeng ke bawah. Nah, seperti dari gambar yang dilihat seperti ini adalah pergerakan-pergerakan lempeng yang akhirnya membentuk kepulauan ke Indonesia seperti sekarang ini. Itu terbentuk dalam masa yang sangat panjang, dalam hitungan kosmik ya, jutaan tahun. Pada masa Paleozoikum, masa kehidupan tertua ini, keadaan geografis Kepulauan Indonesia belum terbentuk seperti sekarang ini. Di kala itu adalah masih merupakan wilayah samudra, dan Pulau Sulawesi ini masih terpisah, ya, menjadi tenggelam menjadi lautan dangkal. Nah, kemudian ada proses kenaikan laut yang disebut transisi. Nah, Pulau Sulawesi pada masa itu mulai terbentuk. Sementara Kepulauan Papua mulai bergeser ke utara, naik meski masih dominasi oleh cekungan sedimen laut dangkal berupa paparan dengan terbentuknya endapan laut, endapan bumi, ataupun endapan batu gamping. Nah, pada masa kala Pleistosen sekitar 5 juta tahun yang lalu terjadi pergerakan tektonis yang sangat kuat yang mengakibatkan terjadinya proses pengangkatan permukaan bumi dan kegiatan vulkanis. Nah, ini pada kiranya menimbulkan tumbuhnya atau mungkinnya terbentuk rangkaian perbukitan struktural seperti perbukitan besar, gunung-gunung, dan perbukitan lipatan serta rangkaian gunung api aktif sepanjang gugusan bumi itu. Nah, ini gambar seperti inilah yang kita lihat ya prosesnya hingga terjadi kemudian muncul pulau-pulau kecil ya pada itu. Ya, akibat dari naiknya air laut seperti itu, seperti transisi tadi.
Nah, inilah gugusan-gugusan kepulauan-kepulauan yang kita lihat sekarang Indonesia, kepulauan-kepulauan kecil itu. Oke, bagaimana? Paham?